Dito Mahendra absen, Nikita Mirzani nyinyir, KPK atau serang. Sidang lanjutan Nikita Mirzani atas dugaan pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Serang Kota ditunda karena Dito Mahendra sebagai saksi korban tidak hadir dalam pemeriksaan lantaran sakit. Niki yang mendengar kabar ini meragukan alasan Dito. Dia pasti tidak akan hadir. Kalau dia akan hadir dari kemarin-kemarin waktu masih dilaporin di Polres, pasti dia akan ketemu. Tapi kan nggak pernah ketemu, apalagi ini face to face dalam jarak yang dekat kan. Kalau dia hadir berarti dia hebat. Kenapa dia harus sakit? Kalau emang dia benar, nih ya gini-gini. Aku kan dipenjarakan karena kasus undang-undang ITE dan katanya ada pasal kerugian. Yang melaporkan aku kenapa tidak hadir hari ini. Padahal aku udah dizolimi, aku udah dipenjarakan. Padahal ini harinya dimana aku bisa bertemu sama saudara Dito, tapi ternyata dia kena DBD. Padahal ini lagi nggak musim DBD, sayang. Ya, di dalam hukum wajib datang. Kalau nggak datang itu nanti ada resikonya. Kalau surat itu bagaimana isinya, yang bisa menilai jaksa, bukan saya. Kalau saya sudah mempertanyakan, ada seorang mengeluarkan surat tidak tahu sampai kapan. Niki menduga ketidakhadiran Dito lantaran faktor diperiksa sebagai saksi oleh KPK terkait pencucian uang mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi yang menyeret namanya. Dengan senyuman yang lebar, Niki pun menyentil jika Dito bingung harus kemana, KPK kah atau Pengadilan Serang. Ya, Niki boleh saja merasa di atas angin, namun semua akan dibuktikan dalam persidangan. Atau mungkin dia bingung mau datang ke sini atau mau datang ke KPK. Gimana ya? Mungkin dia dilema ya, dia mau datang ke KPK dulu atau dia mau datang ke Serang dulu pengadilan, kita kan nggak tahu. Kalau emang sakitnya beneran, ya semoga cepat sembuh supaya bisa hadir di pengadilan atau di KPK. Informasinya hari ini dipanggil KPK juga gitu, mungkin dia drop kali ya. Kita lihat alasannya dulu, apakah alasan ini memang sama dengan sekarang karena sakit atau sedang dirawat, atau memang karena alasan lain. Jadi saya tidak bisa memberikan statement sekarang, kita lihat perkembangannya. Paling mungkin kalau majelis hakim bijaksana mungkin biasanya 3 ke 4 kali persidangan lah kalau lihat situasinya. Tapi kalau sakit kan kita tidak bisa menentukan begitu. Tentu yang bersangkutan harus sembuh dulu, baru didengar keterangannya di persidangan. Pasalnya, Niki yang mengaku tengah sakit leher tetap hadir. Ia pun kecewa lantaran sidang ini berlarut-larut tak kunjung usai. Apalagi saat bertemu putra bungsunya Arkana menangis histeris dan tak mau digendong oleh Niki. Kecewa pasti karena jadinya berlarut-larut ya kan. Tapi kalau dia hadir kan jadinya cepat selesai. Raih pangkat letkol tituler Deddy Corbuzier dicibir warganet. Lagi-lagi Deddy Corbuzier jadi sorotan publik. Gara-garanya, Deddy tiba-tiba menerima pangkat Letnan Kolonel Tituler Angkatan Darat dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dalam unggahan di akun media sosialnya, pria berkepala pelontos itu juga menyebut kepangkatan militer Angkatan Darat yang ia dapat disahkan oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman. Diputar, diputar-putar, tong kali tong diputar. Aksi Deddy posting foto saat dirinya menerima pangkat Letnan Kolonel Tituler mendapat beragam komentar berbagai kalangan masyarakat yang kebanyakan melontarkan cibiran dan menganggap tidak relevan serta kurang tepat. Berpangkat Letkol Tituler, Deddy Corbuzier terikat aturan militer. Sebelum mendapat pangkat Letnan Kolonel Tituler, Deddy Corbuzier oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto didapuk sebagai Duta Komponen Cadangan atau Komcat pada Oktober 2021. Dengan pangkatnya sebagai Letnan Kolonel Tituler, bapak satu anak itu bertugas melakukan sosialisasi sekaligus kampanye terkait isu-isu pertahanan, khususnya melalui media sosial. Dengan pangkat militernya itu, Deddy otomatis akan terikat dengan aturan militer selayaknya prajurit TNI pada umumnya, termasuk kehilangan hak pilih dalam pemilu.